pemilu tidak pernah dicurangi. Masa? Kan rakyat enggak Transparan sudah kan? transparan sekali pemilu. Iya. Iya kah? Nah, cuman yang harus dibuktikan sama anak muda untuk mengcounter itu seberapa berkualitas gitu ya. Ya. Seberapa apa yang sudah kau lakukan, inovasi. Betul. Apa? Maksudku Karya itu. apa? Itu yang harus yang dibuktikan terlebih dahulu. Iya. Sebelum kau setelah sarjana langsung baca. Ada yang punya jet? jet apa ini? Jet? Pesawat jet. Pesawat jet. Jet ski ada juga dia punya. Biasa dia story. Makanya yang diperlukan generasi muda sekarang ini itu adalah literasi digital. Bagaimana betul. mereka bukan hanya sebagai user, pengguna dari media sosial, tapi mereka juga sebagai subjek yang bisa mengontrol dan bisa mengetahui. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga sekitar dan selamat pagi, sore, malam atau kapanpun tergantung kapan kalian menonton. Betul sekali. Siapa kau? Pendatang baru. Pendatang baru. Jadi Pendatang baru. selain bintang tamu yang spesial, kita kedatangan host yang tidak kalah spesial juga. Masyarakat. Masya Allah. Kita sebelum ke guest star, Betul. kita perkenalkan dulu hostnya. Iya, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah kan terlalu formal. Terlalu formal. Ya, saya adalah host, co-host atau host saya di sini. Host, kita Host. setara. Setara kita ini. Setara. Saya adalah host baru yang Host menggantikan baru. Sulis. Saya pecat. Ya, Dia berhalangan. Sulis Tidak berhalangan. sudah berhalangan. tidak ada sayangnya. Iya. Di sini sudah tidak ada di sini. Jadi lagi perjalanan dinas dia. Betul. Perjalanan dinas. Dan digantikan sementara oleh Rahmat Zamzami. Rahmat Yoi. Zamzami. Rahmat Zamzami. Nanti ada efek tepuk tangan ya. Coba kembali lagi di mana? Oke, ini dia. Kembali lagi bersama kami di debat Pilpres. Bukan debat pilpres, bukan debat Menyesuaikan, pilpres. menyesuaikan. Karena pura-pura tahu kali ini akan bicara soal politik. Waduh. Menjelang pemilu 2024. 24. Kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang lulusan ilmu politik Iya. dari kampus ternama. Ini dia, Aksa. Yoi, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Biasa opening ya. Luar biasa. Luar biasa. Coba perkenalan. Aksa bukan sembarang Aksa ini, guys. Silakan langsung. Jadi ya yang Chandra bilang tadi kan, Iya. saya lulusan ilmu politik Iya. dari UIN Jakarta. luar biasa. Saat ini saya sebagai asisten peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Center for Strategic and International Studies. Luar biasa. Ngeri. Ketika itu apa? Yang penting ada bahasa Inggrisnya. Ting teng. Apa itu? Lembaga riset. Lembaga riset luar Iya, biasa. lembaga riset. Bagi yang tidak percaya, coba cek. Kayaknya dia bohong. Tidak, betul. Boleh dicek juga. boleh. Kredibel. Kredibel. Lanjut. Oke. Ya, jadi ya sudah dekat dengan isu-isu politik, isu-isu dengan sosial politik itu sudah bahkan sudah dari maba lah. Jadi sudah Makanan sehari-hari, makanan ya, sehari-hari. biasa lah diskusi-diskusi tongkrongan mahasiswa, bahas politik, bahas negara. Betul. Itu sudah. Ada rencana baca caleg? Simpan pertanyaan. Simpan dulu. Simpan. Kita kaji dulu dia. Kalau dia layak, kita sarankan dia. Apa maju. biasanya yang baca caleg ada, misalnya oknum. Oknum. Kalau sudah mau baca caleg, sudah rame muncul di media. gitu ya. Rajin. Mulai mengikuti podcast. Podcast Jadi biasanya pas podcast. mau baca caleg. Kan ada yang mau sponsor itu. Iya, gitu biasanya. Tapi sebelum ke situ paling kita bahas yang ringan-ringan dulu. Siap. Ya mau bahas apa kita nih? Misalnya kan kalau politik ini mungkin teman-teman dari penonton PPT ini kan kebanyakan anak muda kan. Anak muda. Anaknya anak muda ini. Anaknya Ya. anaknya anak muda. Anak muda punya pokoknya penontonnya PPT ini. Jadi menurutmu Aksa, bagaimana politik di kacamata anak muda itu sebenarnya? Langsung to the point. Langsung to the point. Langsung saja. Ini yang ringan nih, bagaimana yang berat? Iya, jadi kan pertama, apalagi ini momentum menjelang pemilu toh. Itu hasil riset banyak lah dari Litbang Kompas, bahkan di CSIS juga banyak survei, lembaga survei. Itu hampir lebih dari setengah, hampir mencapai 60%. Apa itu jumlah pemilih generasi milenial dan generasi Z, generasi muda lah. Itu yang akan menjadi pemilih yang paling mendominasi di pemilu 2024 ini. Jadi iya, jadi artinya apa?
artinya apa? Ya. Apa Artinya posisi dan peran dari anak muda ini sangat strategis. Banyak banyak di share-share ini anak muda ini Sama caleg-caleg ini. caleg-caleg sama makanya calon bupati. makanya sekarang caleg-caleg sudah mulai belagak muda. Itu sudah. Biar dibilang jargon muda. Kasih dulu. Tidak mau. Maksudnya berlagak muda ini dia sudah tidak muda tapi bagaimana ini? Apa kata berlagak itu? Berlagak muda ini seakan-akan dorang yang dari zaman dahulu kala tapi sekarang sudah main-main TikTok. Sudah upload di walaupun tim media semua kan kerja itu. Tim media semua Iya. kayaknya. Baru episode pertama sudah menuduh. Memang begitu. Biasanya host PPT banyak musuhnya memang. Sudah siap dimusuhi masyarakat. Sudah di briefing. Tapi memang ada fenomena begitu menurut Koksa. Menurut mungkin kayak ada caleg yang walaupun secara umur sudah tidak ya. muda, tapi mungkin karena tadi itu kayak lebih dari setengah yang dia sasar ini anak muda, jadi sering sekali pakai narasi-narasi, om ini cuman muka saja yang tua, jiwa masih muda. Begitu. Abdul, abang dulu. Itu bagaimana? Banyakkah yang seperti itu? Iya, itu ya salah satu strateginya dari caleg dari calon gubernur atau calon calon kepala daerah itu salah satu bagai suara anak muda bagaimana pemilih muda bagaimana caranya mereka itu bisa relate dekat dengan apa yang anak-anak muda fokus senangi geluti saat ini. Jadi itu salah satu caranya. Betul. Cuman cringe juga sebenarnya kalau cringe-nya kenapa? Karena kayak sering sekali kita lihat tuh caleg-caleg sekarang atau politis-politis sekarang mereka menggunakan sosmed memang untuk dekat dengan anak muda. Tapi di satu sisi itu tidak memberikan dorongan yang perubahan yang signifikan untuk menarik anak muda. Kenapa? Karena bisa dilihat dari konten-konten sosmednya biasa cuman gunting pita, bagi-bagi baru anak muda juga pasti mengerti. Maksudnya orang sadar juga kayaknya kau ini hanya berlagak. Hanya trying to jadi anak muda begitu. Mencoba menjadi anak muda tapi tidak pas lah gitu kan. Jadi artinya itu yang masih banyak di politisi-politisi kita sekarang ini masih seperti itu. Betul. Cuma kan cobalah caleg-caleg yang mau menyasar anak muda, ikuti kulturnya anak muda. Misalnya foto caleg mau pakai celana korduro. Gitu. Anak muda sekarang. Skena itu kan skena. Itu bapak-bapak yang tua main skateboard lah. Video kampanyenya sebelum visi misinya dia aleup oli bikin set begitu transisi pilih saya. Itu menarik itu. Menarik. Anak muda kan sekarang banyak sekali yang kultur-kultur yang kental dengan generasi milenial dan generasi Z. Apalagi generasi Z. Betul. Iya, betul. Apalagi kayak misalnya kalau kalian yang caleg-caleg ini bingung bagaimana strategi kampanyenya, jangan kamu kampanye pagi-pagi, mesti tidur dorang. Mas itu setengah 2 malam. Setengah 2 malam. Di Paskop Palu Barat. Di sini sasaran anak muda semua. Iya, di sini anak muda semua itu. Anak muda semua. Ada orang tua, karena orang tua semua masuk angin. Terus malam pulang. Ya, kampanye pagi. Yang bisa tidak bisa. Orang belum bangun. Biasa yang pagi-pagi itu ya nenek-nenek sampah. Ada mau bagi baju. Iya, gitu. Anak muda belum kalau OTW. anak muda disasar jam-jam setengah 2 begitu. Kalaupun tidak bisa secara offline mungkin datang ke tempatnya. Anak muda jam setengah 2 main sosmed juga. Upload di setengah 2. Habis bahas story plafon galau gitu. Pasti. Jadi salah mungkin caleg-caleg kurang strateginya kurang muda. Kurang kena. Luar biasa. Baru pertama pembahasannya sudah berapa orang tersinggung ini. Tapi kita saran. Makanya tipis-tipis aja. Tipis buat teman-teman caleg yang ingin maju, boleh dipertimbangkan strategi kampanye kita. Betul. Karena kita anak muda. Jadi valid lah. Jangan terlalu banyak simbolis lah, formalitas itu. Anak muda kan suka yang formalitas begitu. Contohnya. Aduh. Bagaimana yang simbolis formalitas ini? Barangkali komis aja kan. Aku tolak. Tidak, mungkin simbolis tanpa menjelaskan maknanya apa. Iya, jargon-jargon.
betul. Membangun insert nama daerah lebih baik. Lebih baik bagaimana? Betul. Ada jargonnya membangun lebih baik itu. Sosok singgung berarti ini. Kominant yang buat itu jargon nanti buat caleg. Saya lebih spesifik saya. Apa itu contoh? Tahu saya. Tidak berani. Takut. Tidak berani. Biasanya yang jargonistik kan. Iya, jargonistik. Baru tanpa elaborasi, sebenarnya tanpa visi misi programnya apa? Ada Mungkin anak muda substansinya. lebih butuh itu. Iya. soalnya. Ya, maksudnya biar yang lebih jelas lah. Iya. Jangan terlalu umum. Umum, harus yang signifikan begitu. Signifikan. betul. Memang anak muda anak muda ini faktanya trust issue sekali dalam memilih pemimpin, memilih legislatif dan pokoknya caleg-caleg itu banyak caleg dalam hal capres cawapres juga mereka sangat trust issue lah. Apa bahasa Indonesianya trust issue? Kayak ragu, Ragu, khawatir, iya, takut iya. begitu. Parno. Mereka itu parno. Makanya berita setelah ini yang bakal kita bahas adalah dulu waktu 2019 kalau teman-teman masih ingat Iya. pernah ada capres cawapres fiktif. Itu Oh, namanya iya. Nur Hadi Aldo. Jadi dia tidak ada. Oh, cuma digembar-gemborkan Itu pernah, yang itu mencalonkan. pernah. Iya. Pemilu periode lalu. 2019 di meme banyak. Baru anak muda suka mereka. Iya. Ya, Karena apa? Karena singkatan namanya, bukan? Singkatannya dildo agak unik memang sih. Agak aneh. Iya, tapi itu menurutku saya tidak tahu ya. Cuman kalau dilihat dari kacamata seriusnya, sih kan kita daging semua di sini. Iya, Kacamata seriusnya itu menunjukkan trust isunya anak muda dengan politik yang sedang terjadi pada saat itu berarti. Betul. Sampai-sampai fokus mereka bukan kepada politik yang terjadi, tapi ya Meme terkait politik terkait justru. politik justru yang sebenarnya fiktif. Fiktif. Itu ada di ilmu politik yang seperti Iya, itu. jadi itu sebenarnya itu kejadian itu mungkin sebagai bentuk ekspresi dari apa ya? Ungkapan keresahan anak muda sama sudah saking ruwetnya ini politik ini, sudah saking banyak korupsinya, sudah saking baik nepotismenya. Orang politik di mana? ada di sana itu. Ya, baru. Jadi ungkapan-ungkapan kekesalan itu yang akhirnya diekspresikan dengan Nur Hadi siapa? Aldo. Nur Hadi Aldo. Periode kemarin. Kalau periode sekarang yang menjelang pemilu sekarang ini Aldi Taher itu. Aldi Taher. Tapi dia mencalonkan betul. Betul. Tapi narasi-narasi yang diabalkan Iya, ya memang agak why. Iya, agak why. Jangan pilih saya. Jangan pilih saya. Begitu. Politik itu bla 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 Iya, bla. iya. Akhirnya banyak orang anak muda simpati dengan dia karena dia berhasil merepresentasikan keresahan anak muda terhadap dunia politik yang sudah ruwet, yang Mungkin sudah itu juga bentuk anak muda yang dorang rasa daripada kita serius politik dibercandakan, dipermainkan, iya. kita bermain dari awal. sementara politik sudah sebercanda itu. Betul. Luar biasa. Unik memang sih. Unik memang bentuk Aldi Taher ya. Aldi Taher itu yang hampir jadi wagub di Sulawesi Tengah. Wah, iya kemarin. Dia waktu itu 2020 pilkada 2020. Iya, kayaknya waktu pemilihan gubernur dia sempat mencalonkan dengan salah satu kader PAN. Saya tidak mau bilang. Bilang sudah. Kan betulnya ya, Bang. Iya, mantan wagub mencalonkan jadi gub, dia mau mengambil calonnya Aldi Taher. Tim hukumnya Pak Rusli ini Aksa. Tidak apa-apa. Dia ambil Aldi Taher. Hampir. Kalau Ya. Aldi Taher tak pilih, terpaksa pindah. Kenapa? Pindah Palu Barat. Maksudnya dari Palu tapi Sulawesi Tengah. Tetap Aldi Taher. Karena luar biasa juga manuvernya. Kita kan pernah juga dipimpin oleh artis dan berhasil juga. Kanda kita. Abang saya. Abang saya. Jangan lagunya. Luar biasa. Dan ya aman. Maksudnya kategorinya masih oke. Damai, masih oke. Sampai momen Palu Nomoan kemarin. Berita selanjutnya. Ada narasumber itu. Ada narasumber. Betul. Luar biasa. Berita selanjutnya ini agak berat juga. Lupakan saya yang tadi tuh. Karakter sama cerita Bagus.
Sekarang dia bacalek di Anda di DPR RI, Dapil Jakarta tapi. Orang Jakarta sana. Jakarta Iya, Pindah Jakarta. Saya tahu mau berpihak yang mana. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang bagus sekali. Bagus Makanya Soalnya bagus, kita orang di baik sini, lah. soalnya kita orang di sini wajari laksa. Komyu ini anak ilmu politik, mungkin sudah biasa dengan diskursus pro kontra. Iya. Kontra. Iya. Tapi kalau kita di sini kita Pro selalu terus, pro pro terus. terus. Oh, pro Sayang. terus. Iya. Siapapun wali kotanya, siapapun gubernurnya, itu yang kita orang pilih. Itu yang kita orang Wah, pilih. iya. Pokoknya itu didukung. Itu Itu dia, dukungan. apapun programnya, Apapun revitalisasi taman, ke taman kita orang. Kan dari situ anggarannya. Iya, betul. betul. Luar biasa. Betul. Fokus pendidikan di daerah terpencil. Iya. Kita orang dukung. Kita orang Iya. sedikit-sedikit bikin taman, kita orang dukung. Apa sih? Kita orang dukung. Kita orang dukung. Luar biasa sekali. Kita pro. Pro. Pokoknya pro pemerintah kita orang. Tidak ada oposisi ya. Tidak ada oposisi. Tidak ada. Sulit oposisi. Sulit makanya diganti. Makanya diganti. Sama di boykot kita orang. Sulit oposisi. Cepat. Ya, kita selanjutnya. Nah, katanya ada dari seorang profesor namanya Profesor Todung Mulya Lubis. Kalau tidak salah dia seorang diplomat juga atau bagaimana, saya lupa di beritanya. Jadi dia berpidato dan di pidatonya dia mengatakan, dia ceramahi lah Indonesia. Katanya Indonesia itu belum sejahtera karena politik lebih penting daripada ekonomi. Kata siapa itu? Katanya Profesor Todung Mulya Lubis. Politik lebih penting daripada ekonomi. Ekonomi. Alasan kenapa Indonesia belum maju. Karena saya sempat baca beritanya, dia bilang karena Indonesia itu apa-apa terlalu fokus dan terlalu bergelut sama sistem politiknya, harusnya bagaimana idealnya. Sementara kurang memikirkan sistem ekonominya bagaimana. Itu salah satu alasannya. Ada juga alasan dia bilang sistem ekonomi hanya jadi agenda-agenda politik misalnya. Betul. Gitu. Itu bagaimana itu menurut Itu Kandaku? kalau menurutku Ya. itu terjadi kenapa akhirnya lebih banyak fokus. Tuh, setuju atau tidak? Itu betul. Oke. Itu betul. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tatanan di negara kita ini itu sudah kebanyakan dikuasai oleh oligarki. Luar biasa. Ya, lanjut. Sudah dikuasai oleh segelintir elit tertentu. Artinya distribusi sumber daya kekuasaan, sumber daya ekonomi itu terpusat pada golongan kecil dan tidak merata kepada seluruh masyarakat. Yang di bawah-bawah Yang di bawah-bawah, yang di grassroots, akar rumput. Itu tidak merata. Jadi makanya elit-elit politik sekarang ini lebih banyak fokus pada agenda-agenda politik, bagaimana mereka fokus pada agenda-agenda mempertahankan dorang punya kekuasaan. Betul. Mempertahankan dorang punya jabatan, dorang punya keturunan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya ya kekuasaan sumber daya itu hanya pada segelintir orang tertentu. Jadi makanya ya itu akhirnya kesejahteraan itu, isu ekonomi itu masyarakat tidak bisa mendapatkan Porsi yang lebih gitu. Betul. Padahal kan ada lalu yang kita bilang itu. Apa itu? Kalau misalnya seluruh harta kekayaan orang kaya di Indonesia itu dibagikan kepada Orang-orang bawah. orang-orang bawah miskin. secara merata gitu ya. Itu kan kemarin Tidak ada kemiskinan. sekitar gaji kalau bisa dibilang ya, gaji masyarakat Indonesia itu bisa mencapai 20 juta per bulannya. Itu kalau diratakan. Tapi orang-orang kaya rata begitu, maksudnya Rata. sama. Iya. Jadi tidak ada yang terlalu kaya begitu. Artinya kalau kekayaan mereka itu bisa terdistribusi rata, itu masyarakat Indonesia itu kurang lebih 20 juta per bulan itu gajinya mereka bisa dapatkan itu kalau hasil kekayaan. Tapi kalau Itu saking kayanya itu. Iya, kalau kupikir-pikir juga kayaknya betul. Karena orang-orang kaya ini kayaknya tidak masuk akal gitu Iya ya. sih, maksudnya di dunia ini ada Iya. orang yang kaya sekali, Kaya tapi sekali. bahkan ada orang di paling bawah kayak miskin sekali, Miskin kayak sekali. Iya. makan untuk besok susah. Kenapa bisa terjadi begitu ya? Itu. Karena tidak terdistribusinya itu sumber daya. Padahal kan kalau politik secara ini teorinya Iya, ini iya, teorinya. Secara teorinya kan politik itu artinya relating to citizen. Iya, iya, Jadi iya. bagaimana pengaturan sumber daya ini tuh bisa terdistribusi, bagaimana mengaturnya, bagaimana membentuk sistemnya. Nah, itu sebenarnya yang politik itu makna maksud politik. Makna politik. itu. Oh, iya. Iyo, orang kaya. Satu jetnya saja. Jetnya siapa? Kau pikir Hah? ya? Jetnya siapa? Jetnya orang kaya. Betul. Tapi orang kaya juga belum tentu orang mau untuk berbagi sebanyak itu. itu. Orang kaya akan fokus memperkaya dirinya Memperkaya sendiri. diri. Sedangkan orang miskin akan begitu-begitu terus saja. Terus saja. Kalau lu Lingkaran punya duit, setan. Wah, kalau punya Punya duit, duit. tai. Iya, tapi betul sih. Karena
economic gap, Ya, jangan economic gap, ekonomi itu kesenjangan besar besar sekali. sekali. Sama jet, bro. Oh iya, berapa harganya jet itu? Iya. Saya Google dulu. Pikir-pikir. Pernah ingat waktu ada itu pernikahan orang di sini, dia Pribabu sini. Pribabu. Pas dia menikah, banyak tak parkir jet. Kau ingat? Saya ingat yang bikin sampai polusi udara. Tiba-tiba kota itu bersih. Itu daerah Pribabu itu bersih. Tiba-tiba gara-gara ada anak, kenapa polusi udara gara-gara jet ini? Ternyata jet. Ternyata orang naik jet pribadi semua Naik jet masing-masing ke pribadi sana. semua masing-masing ke sana. Kau tahu siapa yang susah sih itu? Siapa? Tukang parkir. Kenapa tiada motor ini? Saya siapkan lahan untuk motor. Kenapa jet yang jet datang? datang ini? Mobil bisa 200 parkir, ini pesawat cuma satu. Berberapa harga parkirnya? 2.000. 5.000. 7.000. 5.000 mobil. Diminta 5.000 karcisnya. Diminta karcis. Saya tidak tahu itu. Yang penting ada karcis. Penting ada penting karcis. ada karcis. Tapi ini agak melenceng sedikit. Pertanyaan. Tapi apa ya? Maksudnya Ya, apa? pertanyaan keresahanku sendiri. Kamu ini berani tidak bisa kalau kamu kasih uang DT kasih karcis? Berani kamu minta? Saya minta. Kalau dia bilang tiada karcisnya, kau minta uang Saya kamu? bayar. Jadi gue bilang kayak Ada ada karcisnya. Oh, tidak ada karcisnya. Saya mau bayar. Begitu berarti. Iya, saya mau bayar. Berarti kau siap lawan orang di situ? Kau siap di baku Bilang baku ambil? saja. Apa? Tidak karcisku. Tidak uangku juga ini. Kau tidak karcismu. Sudah langsung pigas saja kau. Oke, kau kasih keluar ini. Iya, maksudnya Iya. mana karcismu? Tidak ada. Tidak ada. Masa gue bilang, oh tidak ada uangku. Itu kan. Atau dia sebelum itu kan. Oh, kau tanya memang. Biasa kan kalau tukang parkir itu kan biasa kalau kita mau keluar dia menghampiri dulu. Iya. Di pinggir dulu nih. Iya. Parkir. Kan biasa kita mungkin kita kasih keluar dulu kan. Iya, Biasa iya. dia. Iya, Kalau iya. saya minta dulu. Oh, kau minta dulu. Oh, berani kau ya? Berani. Kalau saya Asal ada mai tua di sebelah. dari berani semua Bapak. Kalau Soal. saya tipe orang yang kayak sudah cuma 2.000 juga. Begitu. Kalau saya. Tapi 2.000 itu. Dikali berapa banyak orang yang sepemikiran kayak kau. Makanya satu kali. Pikir satu kali jadi kayak sudah cuma 2.000 itu Tapi saja. ketidakadilan di bangsa ini yang harus ditegakkan bukan masalah nominal. Kau berani tidak? Kau tetap berani. Berani lah ini. Apalagi rekam sih. Udah pukul orang. Gara-gara 2.000 bakalan. Tidak salah. Apalagi biasanya baca-baca parkir itu, sudah dengan lidi-lidinya dia begini. Iya, Cuk. Cuk. Apalagi yang bikin jengkel biasanya. Kan kita di kafe ini biasanya kita pulang lama-lama. Iya. Jam 1:30 kita pulang. Sobat tunggu tinggal motornya kita gitu. Sobat tunggu dia. Cuma 2.000. Iya, cuma 2.000. Baru aku kasih begitu. Mana karcismu? Tiada karcisku. Hati mau bayar. Memang kau. Cuma motor satu. Begadang saya gara-gara motor. Kau bilang lagi tiada karcis. Kalau tiada sendiri lain uang. cerita lain cerita kalau sendiri. Kecuali sama itu tadi berani. Saya tidak. Kalau sendiri pikir-pikir aja dulu. Saya bukan tidak berani, menghargai saja. Sesama manusia, respect. Iya, tidak ada. Pokoknya kita ini takut sama yang di atas Oh, iya. saja. Tidak ada kita takut. Pokoknya begitu. Yang penting memang kadang secara teori dan di lapangan ada bedanya Iya, memang. susah juga mau menerapkan untuk kesemerataan. Cuman pemerintah selalu berusaha. Untuk Di Kota Palu meminimalisir. karcis parkir sudah lumayan tegas ya. Iya, itu lagi digembor-gemborkan itu harus pakai rompi, harus Iya. pakai Biasa karcis. sekali pemerintah Kota Palu. Memang I love you Hadianto. Pokoknya pro terus gitu orang ini. Pro terus. Luar biasa Kata. sekali karcis parkir nih ditegakkan. Padahal hal kecil begitu ya, diperhatikan. Diperhatikan. Apalagi taman yang besar. Luar biasa. Ini Aduh. pemerintah ini. Pemerintah. Baik sekali pemerintah ini. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Ya, silakan. Jadi konteksnya adalah waktu kemarin rapat MPR RI kalau tidak salah. Ya, rapat 16 tahunan. Agustus. Rapat tahunan ya. Ya, 16 Agustus. 16 Agustus. Jokowi itu ada pidato kenegaraan. Dia singgung soal rumor yang beredar dan narasi-narasi yang beredar kalau ada kata-kata nunggu instruksi Pak Lurah atau tergantung arahan Pak Lurah dalam hal capres, cawapres. Setiap kali ditanya capres mana yang bagus ini atau kira-kira capres ini cawapresnya siapa? Terus banyak yang bilang nunggu arahan Pak Lurah. Dia baru sadar. Ternyata Pak Lurah itu dia dimaksud. Oh jadi sarkas. Terus kayak seakan-akan dia itu campur. Maksudnya ada campur tangannya dalam hal politik pilpres ini. Nah, dia bilang begini. Jokowi singgung soal Pak Lurah di pidato kenegaraan. Terus ada yang analisis. Ini soal
pesan kuat soal demokrasi. Dia tepis. Jokowi ini dia tepis, dia bilang tidak ada itu. Dia tidak campur tangan. Tidak ikut dalam campur itu, tangan, tidak ya? ikut campur tangan, tidak ada pilpres favorit. Katanya. Katanya. Tanya. Berarti anaknya mau kasih naik jadi cawapres? Aduh. Tidak tahu. Saya bertanya maksudnya. Tahu, iya tidak tahu. Cawapresnya siapa tapi? Hah? Cawapresnya siapa? Siapa tahu? Siapa? Barangkali siapa? Mau Prabowo ke, mau Ganjar, mau Anies, yang penting cawapres. Karena sudah tidak mungkin dia presiden. Iya, mau Prabowo ke? Mau Prabowo, kayaknya Prabowo. Bagaimana menurutnya? Tentang yang dulu, yang dia dianggap campur tangan. Campur tangan. Iya, dulu kan bukan dulu. Beberapa bulan kemarin lah itu kan rame tuh di media itu Jokowi cawe-cawe. Ya. Jadi, Apa itu cawe-cawe? cawe-cawe itu sebenarnya bahasa Jawa, bahasa Jawa yang artinya tuh membereskan, ikut, pokoknya mengatur gitu Iya, kan. iya. Itu maksudnya dari cawe-cawe. Ini kan Jokowi ini kan sekarang di masa periodenya sekarang ini kan lagi banyak dia proyek-proyek unggulannya, Ya, ini, proyek besarnya. Salah satunya itu IKN kemarin. Oh, iya. Nah, jadi untuk dia melakukan cawe-cawe ini banyak yang menilai ya, banyak menilai itu sebagai salah satu bagaimana dia legacy yang dia tinggalkan itu bisa dilanjutkan sama presiden-presiden selanjutnya. Jadi makanya dia istilahnya cawe-cawe mempromosikan lah. Iya. Yang ini ini suksesorku ini yang bakal melanjutkan. Jadi dia kebijakan-kebijakan. ikut campur tangan agar proyek-proyek besarnya ini tetap dilanjutkan Tetap untuk terjaga. pemerintahan selanjutnya. Karena iya, proyeknya kan iya, tidak iya, mungkin iya. habis di tahun depan toh. Iya. Betul. Proyek IKN itu yang memang mega proyek kan itu. Oh iya, belum, tidak bakal selesai di anunya ya, periodenya ya? Tidak. Itu diproyeksikan sampai 2040, 45. 2045. 45 itu. Jadi panjang. Cuman at least kalau misalnya 5 atau 10 tahun yang memimpin negara ini masih dalam kurung orangnya, berarti masih bisa lah dia untuk memastikan berjalan 5-10 tahun ke depan. Itu yang dia jaga Itu sebenarnya. yang dia jaga. Kayaknya. Iya, jadi makanya Berarti dia sebenarnya campur tangan juga dia. melakukan cawe-cawe. Oh, tapi bukan campur tangan yang kita anggap yang permainan apa. Tidak. Dia maksudnya dia mendukung, kan dia juga sebenarnya masyarakat juga nantinya. Jadi Yang wajar sipil. yang jadi memilih. Jadi wajar saja dia punya pilihan sendiri. Iya, Begitu. iya. Kalau Tapi- menurutku. Tapi hasil survei lagi-lagi survei Litbang Kompas itu mengatakan bahwa 90,2% itu masyarakat pengennya Jokowi atau presiden itu netral. Jadi tidak ada dia tidak ada campur tangan, tidak ada membawa- favoritisme. Tidak ada membawa favorit apa, tidak ada bawa salah satu calon presiden baca pres turun kemana, bawa turun Tapi ke idealnya kegiatan. bagaimana? Idealnya. Apakah Idealnya memang presiden harus netral atau boleh berpihak untuk Idealnya menjagokan? seorang presiden itu memang harus bersifat netral. Apalagi dia sudah tidak memiliki masa jabatan selanjutnya gitu kan. Iya. Idealnya memang dia harus bersifat netral dan tidak memberikan pihak pada, biarkanlah rakyat yang menilai. Oh, memang dia harus netral. Dia harus netral. Tapi bagaimana ketika itu tadi dipertaruhkan misalnya proyeknya, Mega proyeknya, ya. mega proyek atau visi ekonominya. Nah, itu dia kan yang akhirnya menjadi semacam dilema. Ya itu tatanan lagi-lagi karena sistem demokrasi yang dianutkan, setiap orang kan pasti memiliki pandangannya bagaimana sebetulnya negara ini ke depannya, idealnya bakalan seperti apa. Setiap orang kan punya versi dan pemikiran yang berbeda-beda. Nah, yaitu yang akhirnya ada yang salah satu baca pres yang diunggulkan ya untuk melanjutkan legacy itu. Iya. Toh memang kalau misalnya mayoritas rakyat menghendaki proyek tersebut berjalan selancar-lancarnya, pasti berarti mereka bakal tahu juga mana kira-kira capres-cawapres yang bisa melanjutkan itu dan bakal dipilih tanpa dipromosikan oleh Pak Presiden. Iya, kan? iya. Tergantung kehendak rakyat. Kalau memang yang terpilih itu bukan istilahnya suksesornya atau orang yang sepemikiran dengan presiden yang bakal jadi mantan presiden kita, tapi apa? Karena kehendak rakyat juga. Iya, betul. Iya, kan pemilu tiap pernah dicurang. Masa? Kan rakyat, mungkin kita ini tergantung kita semua siapa yang duduk di atas sih. Betul. Tidak ada campur tangan. sekali. Allah tidak pernah dicurangi pemilu. Tiap Tidak pernah ada. Transparan sudah kan? transparan sekali pemilu. Iya. Iya kah? Di tempat Iya. kamu transparan kah? Hah?
Di tempatku kaca bening, transparan. Kaca bening transparan. Iya, transparan sekali. Pokoknya Oh, tergantung bagus. tidak ada permainan-permainan elit politik tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kamu percaya anu yuk? Ini agak ini aneh sebenarnya pertanyaan-pertanyaanku anu. Kamu percaya kalau Raffi Ahmad, Hotman Paris, Deddy Corbuzier itu elit global? Kamu percaya? Global. Elit global. Bukan Indonesia. Bukan Indonesia, elit global. Guru Gembul bilang orang elit global. Agak aneh pertanyaanku. Cuman itu betul gini. Definisikan elit global. Mengatur tatanan dunia. Dunia. Jadi menurut deskripsinya Guru Gembul ini lagi-lagi out of topic lagi. Tetep apa? Balik. Ini politik juga. Pengetahuan juga, Iya. politik juga. Politik juga. Menurut Guru Gembul, orang yang memiliki kekayaan berapa, ada skalanya begitu, berapa triliun. Itu sudah termasuk hitungan orang-orang Elit global. Elit global. Makanya Raffi Ahmad, Masuk dia. papanya Rafathar. Elit Papanya global. Cipung. Elit global. Elit global papanya. Menurut Guru Gembul. Guru Gembul. Baru Guru Gembul yang bikin saya yakin. Dia pertama kan agak image ustad. Iya. Baru dia bahas sumpah di situ. Oh, iya, Di podcast itu, di podcast juga dia tuh. Wallah. Wallah. Bukan orang Bayogi dia. Tidak begitu sih kayak saya bersumpah kayak Iya, kalau iya. kayak Om Deddy, Iya, Pak iya. Hotman, Mas Raffi itu elit global. Lucu juga tatanan dunia ini tergantung Cipung. Tidak. tergantung host podcast dagunya tabel lain. Anjir. Cuma tergantungnya tatanan dunia. Iya, tapi ya walau alam juga. Walau alam, Iya, walau saya soal. Teren tahu. Oh berarti kalau begitu, kalau di Indonesia saja ada dan sudah lebih dari satu orang, berarti gabungan dari negara-negara lain banyak juga. Iya. Jadi di seluruh dunia ada kayaknya orang-orang kaya di daerahnya mewakili. Iya, mewakili gitu. Mewakili untuk jadi pegawai elit global. anggota elit global. Gitu. Kau percaya yang kayak begitu, Aksa? Sejauh dan sepengetahuanku saya belum terlalu tahu yang seperti elit global begitu. Iya. Belum ada kajian secara teoritis yang membuktikan lagi kan itu asumsi. Iya, asumsi. konspirasi, ya. elit global. Mungkin kita dibohongi Guru Gembul. Mana kita tahu? Iya, betul. Tapi menurut seru lah ya, percaya konspirasi begitu. Seru. Makanya saya bertanyakan di sini. Iya, seru. Seru ya. Apalagi narasi-narasi elit global. Iya, baru di Hotman Paris cewek-cewek Elit global. Masa om begitu om Maniso kita elit global maksudnya? Bisa nggak kita pilih elit global yang lebih bagus gitu? Iya. Om Maniso begini kita pilih. Elit global. Iya, Cok. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kayak misalnya yang kau percayai tadi, kayak misalnya distribusi wealth itu kesejahteraan itu tidak bagus, sumber daya tidak bagus, dan ada oligarki yang dikuasai hanya beberapa orang tertentu sumber daya secara nasional tadi konteksnya kita bahas, tapi bisa jadi itu terjadi secara internasional Bisa jadi juga secara Iya. global. Elit global ada. Ada. Kalau elit global itu menurut beberapa orang, menurut kepercayaan orang ada elit global itu ada. Cuman kadang-kadang orang-orangnya saja yang tidak ditahu. Oh. Begitu. Siapa yang mengatur tatanan dunia ini. Pokoknya politik-politik digambarkan dunia. pakai topeng anu dia. Iya. Topeng apa itu namanya? Topeng Anonymous. Anonymous. Atau topeng Jabawokes. Pada Buat yang tahu ini topeng Jabawokes. ya, nanti dikasih pakai di muka chat. gitu. Iya. Mungkin ada, cuman tidak sealai di film-film Ya, mungkin. tidak Iya. terekspos. Tidak terekspos. Baru kayak tidak juga mungkin orang rapat terus kayak menyembah setan. Tidak, Wah, gitu, tidak. gitu ya. Kan di film-film biasanya begitu itu. Iya, kalau sudah terlalu kaya pasti anu lagi. Apa satanik lah apa. Lantainya kayak macam papan catur itu, terus begitu. segitiga, Ya, begitu, mata Apa. satu. Iya, cuy. Mungkin tidak salah itu, tapi ada. Ada. Elit global ada. Ada. Menurut beberapa orang ada orang-orang tertentu yang mengatur tatanan dunia. Jadi orang-orang Amerika orang barat sana memang. Tolar orang barat ini. Tunggu dulu. Kalau secara nasional ada perwakilan untuk elit global ke internasional. Berarti secara daerah ada juga perwakilan elit global nasional. Orang daerah, Nah, orang Palu. orang elit, Palu. Elit Elit Indonesia, iya. Atau elit camp. bukan elit camp. Bukan elit camp. Kita mau ketambing kita ini. Elitnya Palu. Jadinya jadi elit nasional, elit sebuah negara, elitnya Indonesia. Bisa jadi orang jadi elit global juga. Bisa jadi. Banyak orang kayak di Palu ini nanti. Orang-orang kaya di Palu. Iya, banyak. Salah satunya. Salah satunya. Banyak. Banyak. Ada yang punya jet. Jet apa ini? Jet. Pesawat jet. Pesawat jet. Jet ski ada juga dia punya.
Biasa di story. Tahu. Tapi ada, pasti ada. Ada Pasti lah. ada. Iya. Jet ski di Tanjung Karang ada lah yang Iya, punya. pasti Pasti ada. Masa tiba-tiba ada jet ski di situ? Tiba-tiba ada. Betul. Banyak orang kayak di Palu. Berarti Bisa jadi. Bisa jadi, cuma tidak terekspos saja. Atau mungkin yang diorang urus sudah diurus negara mungkin. ya, mungkin. Nah, jadi kayak orang tidak terlalu banyak perannya. Kayak misalkan tidak ada presiden dunia. Oh Ada. iya, Iya betul. kan? Kan tidak ada presiden yang mengatur dunia. Jadi ya. masing-masing per daerah masing-masing. Kalau global kan jadi itu elit global yang atur. Ya, yang atur. Mungkin. Tapi lucu juga kalau misalnya orang Palu jadi salah satu elit global ini. Sementara rapat kayak, masalah ini sebenarnya tergantung ke diri masing-masing. Orang Palu kan begitu biasanya toh. Pokoknya kita baku bahasa kita ini kasihan. Bahasa kita ini. Kalau orang Palu Iya. jadi elit global, selesai konflik-konflik Tapi internasional. ini. menurutmu siapa yang paling cocok elit Palu yang mewakili di elit global? Orang Palu. Orang Palu. Palu. Kalau menurutmu? Tapi saya subjektif. Iya, Tidak apa? salah. Kan menurutmu? Om Ibal. Ketua RW. Omu. Oh, Omku. Ketua RW di daerahku. Wow, bagus. Bagus dia. Luar biasa. Cocok dia jadi wakil Cocok. Palu untuk elit global. Cocok. Visioner dia. Cuma dia masih naik motor. Masih naik motor. Kalau nanti gua kan jadi harus naik apa dia? Jadi naik jet. Minimal jet. jet. Nanti tenang saja bisa semua diatur jet. Bisa semua diatur itu? Bisa semua diatur jet. Ah, iya, bisa papa tua membelikan dia jet. Bisa saja. Kalau menurut lu siapa? Hah? Kalau lu tuh siapa? Orang Palu. Menurutku. Ih, takut saya sebut nama leh. Omu Jo. Iya toh? Omu Ibamu. Dua suara. Kau Omu siapa? Ibamu. Iya, om yang ada. Udah. Om kulit gue. Luar biasa. Aman, tidak sebut merek. Iya. Ih, jadi clickbait sih, Dit. Jadi clickbait. Om Chandra elit global. Luar biasa, om gue kulit gue. Lanjut. Oh ini menarik ini. Beritanya soal yang sudah sempat kita singgung di awal-awal. Hah. Fenomena caleg muda. Nah, headline beritanya begini, caleg muda jadi faktor krusial perebut suara. Gitu. Jadi tadi kalau di awal kita Pemilih singgung muda. Pemilih muda. Ini Dan calegnya yang muda? Ini calegnya yang muda. Ah. Dan kita singgung tadi calegnya tidak muda tapi menyasar pemilih muda. Ah. Ini ada juga caleg muda. Oh, muda adalah kekuatan. Muda yang is power. Ya, yang is power. Yang is power. Yoi. Yang is power, muda adalah kekuatan. Pokoknya caleg muda. Nah, kan secara secara suzonnya atau kayak ya logika dasar atau kayak top of mind-nya orang-orang lah. Pas bicara tentang umur, narasi-narasi banyak yang bilang, Minim kalau dia pengalaman. Iya, minim pengalaman. Masih anak-anak kemarin. Anak kemarin sobat caleg. Iya. Biasanya. Menurutmu Bagaimana pandangan politiknya terkait usia muda adalah kekuatan? Udah. Jadi sebenarnya kalau caleg-caleg yang muda ini yang masuk ke Senayan atau ke gedung DPRD Ya, atau politik daerah. atau politik daerah gitu kan, sebenarnya suatu hal yang patut diapresiasi karena ada suatu perubahan. Kalau misalnya apalagi terlihat 10 atau 20 tahun ke belakang, apalagi di zaman Orde Baru itu anak-anak muda itu memang sangat minim terjun ke politik. Tapi ya mungkin ada faktor pengaruh demografi itu yang usia muda sekarang lebih banyak menguasai komposisi masyarakat di Indonesia gitu kan. Jadi mereka coba maju caleg itu merupakan suatu ya inovasi yang sebenarnya yang patut diapresiasi. Tetapi di satu sisi yaitu untuk mengcounter narasi-narasi klasik orang tua yang mengatakan anak muda minim pengalaman, anak muda tidak punya wawasan yang luas. Itu bisa di-counter dengan sekarang kita hidup di era global lah. Betul. Era modernisasi, digitalisasi. Orang semua bisa startnya bisa berada tanpa memandang usia, tanpa memandang di mana mereka tinggal. Mereka bisa jauh 2-3 kali lebih cepat dibanding orang tua yang sekarang ini gitu kan. Karena ada faktor yaitu keterbukaan tadi itu, modernisasi informasi. Betul. Nah, cuman yang harus dibuktikan sama anak muda untuk mengcounter itu seberapa berkualitas gitu ya. Ya. Seberapa apa yang sudah kau lakukan, inovasi. Betul. Maksudku Karya apa? Itu yang harus yang dibuktikan terlebih dahulu. Iya. Sebelum kau setelah sarjana langsung bacalek baru pulang dari kasih dulu tunjuk, Baru pulang dari mana? Maksudnya dari
jauh sana, jauh. maksudnya dari perantauan, Ya. setelah punya ilmu, merasa punya ilmu, balik ke daerah, buktikan dulu, Iya. kasih tunjuk dulu hasilmu, kasih lihat dulu kinerjamu, tidak usah lah dulu harus dari langsung caleg, kan bisa organisasi Iya, kedaerahan, organisasi organisasi kepemudaan, kepemudaan, Bang. kan itu bisa jadi jangan langsung tiba-tiba Iya. ujuk-ujuk mau untuk duduk Nah, jadi anggota dewan, barangkali apes tahu, begitu. Barangkali Maksudku, maksudnya biar orang ada juga patokannya untuk memilih kau. Iya. Ya betul. Kalau Jadi kau harus- kalau kau sudah punya itu semua tanpa kau suruh orang pasti pilih kau. Iya. Kualitasnya. Ada Betul, betul. karya yang dia buat gitu kan. Jadi akhirnya orang tidak lagi memandang oh dia ini karena umurnya masih muda, tapi karena sudah sesuatu yang kau buat gitu. Iya, Akhirnya iya. orang memilih itu gitu. Tapi mungkin bisa jadi justru untuk menunjukkan eksistensinya mereka, bacalek memang. Jadi mungkin pilihannya tujuannya bukan terpilih, tapi terekspos saja dulu. Mungkin ada mungkin. Itu salah satu strategi politik mungkin untuk ke depan. Cuman periode ke depan. kalau itu jatuhnya gambling tidak. Maksudnya kita tidak tahu kualitasnya bagaimana, tapi kita sudah pilih dia. selama kau punya uang Kanda, Betul. Ada uang 100. Ada uang 100. tidak ada masalah itu. Betul Nah, juga sih. tapi itu sebenarnya ininya juga, apanya? Yang bikin itu beresiko. Karena sudah kasih keluar uang. Iya. Tapi kalau kau punya banyak uang, Tapi bacalek pakai uang kan? Pakai. Wah, Mau bikin kaos kok kira gua. bikin kalender. Baliho kalender. iya ya. Iya, ke daerah-daerah. Pakai apa? Coy, cuman fasilitas. Tidak ada dikasih uang pilih saya. Tidak Oh, ada. tidak. Ada Tangan begitu valid. begitu. Tidak ada dari hari terakhir. Dari sekarang. Tidak ada. Kasih jauh. Saya udah lupa. Iya betul. Mau habis uang kalau Iya, enggak. kalau dari sekarang tiap hari deh, biaya. Nanti hari terakhir. Dari terakhir. Masih fresh uangnya anu ini. Uangnya beliau. Uang panas. Uang panas ini. Wah, panas kantong ini karena uangnya beliau. Oh Terpaksa iya dicoblos. iya. Luar biasa. Caleg muda ini. Caleg muda. Caleg Tapi caleg muda. tua juga tidak ada masalah. Ya. Kita mau pilih caleg tua boleh juga ya. Boleh juga, tidak ada masalah. Jadi preferensi masing-masing. Usia Makanya mungkin sebenarnya usia itu mungkin cara instan untuk kita tahu pemikirannya kayak apa, ini ya kayak apa. Tapi kan Iya. tidak bisa digeneralisir. Betul. Semua yang muda belum tentu pemikirannya Betul. modern, belum tentu pemikirannya kreatif. Semua yang tua belum tentu kolot. Iya. Ya, betul. Jadi harus kita lihat lagi Dan sebenarnya. usia betul dan usia kan alasan orang-orang tua bilang kalau misalnya anak muda itu minim pengalaman karena secara umur dia lebih tua gitu. Ya. Dia Iya, lebih iya. banyak pengalamannya sudah segala macam. Tapi kan usia muda bahkan bisa jadi juga gitu. Iya, iya. Untuk Iya, punya betul, pengalaman betul. yang lebih Betul, banyak betul, daripada betul. generasi tua gitu. Jadi ya itu bukan inilah apa ya indikator Utama. untuk Iya, menilai iya. kualitas seseorang, tapi dari apa yang sudah dia buat, rekam jejaknya dan lain sebagainya. Untuk salah satu pertimbangan saja itu. Iya. Tapi studio ini agak panas. Kamu terasa panas kah? Kenapa? Tidak mampu saya. Kau buka baju dulu. Iya. Sembari dia buka Iya. baju kita cerita saya dulu mungkin terkait caleg-caleg yang terjadi. Ada caleg muda, ada caleg tua. Iya. Banyak juga kaos-kaos bagusnya Oh mungkin. iya, itu Oh, luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Panas. Kalau mau buka aja, buka juga. Kasih keras tadi kita. Sama buka baju, cuman ini kaosku Bang kali. Ada kaos yang agak Iya. adem bahan. Barangkali ada. Kamu nak ukuran apa kan, Pak? Tenang. Sudah kasih keras ya? Sudah. Barangkali Agak dingin ya. ada, Sudah. Agak dingin. Saya ukuranku L. L. L juga saya. Lengan panjang atau oversize? Iya. Ini salah satu contoh aneh nih. Orang tua kemuda-mudaan. Oversize. Saya oversize saya. Luar biasa. memang. Bisa dingin. Masuk angin nanti. Iya, boleh. Tapi itu fenomenanya. Mau muda mau tua, asalkan kaosnya bagus. Maksudnya asalkan kualitasnya bagus. Kualitasnya. Bukan kualitas kaos. Tapi kalau ini combat es ini. Combatnya jadi dingin. Cepat dingin ini. Iya. Asalkan bagus kualitasnya. Bagus kualitasnya. Pilih. Betul. Makanya memang jadi pemilih itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena kau harus mempertimbangkan banyak sekali Betul. faktor. Nah, ada salah satu fenomena ini, berita terakhir. Ternyata kampanye-kampanye politik sekarang lagi mengincar-ngincar media sosial yang lagi tren, TikTok. Oh iya. Oh, lagi banyak yang Lagi pakai banyak. TikTok itu. Terbukti TikTok itu apalagi di Indonesia. Hah. Pokoknya Indonesia itu pengguna TikTok terbesar kedua di dunia. Iya. Indonesia. Saya tahu yang pertama siapa?
Cina lah pasti. Mungkin ya, karena Kan dari dorang. iya. Dorang juga penduduknya lebih banyak. Iya betul. Iya, Iya. Pasti ya mungkin. Terus ya. yang kedua Indonesia kan. Terus ternyata setelah ditelusuri aplikasi yang paling sering diakses itu TikTok. Kedua itu TikTok itu 23 jam dalam 1 bulan. Oh, Nah, tidur dalam 1 bulan. 1 hari 24 jam aja cuma 1 jam tidur. Itu pun 23 jam sekian menit. Terus kedua YouTube. Ketiga justru ternyata Instagram itu bukan yang kedua. Instagram itu ketiga. Yang kedua apa? YouTube. Keempat Facebook. Jadi kalau dulu kan kita Instagram terus. Iya. Sekarang TikTok. TikTok 1, kedua YouTube, ketiga Instagram. Nah, kampanye politik itu banyak masuk di TikTok. Iya. TikTok merespon ini dengan tidak menerima iklan jelang pemilu 2024. Tidak menerima iklan politik. Bagaimana dia identifikasi berarti Dia iklan identifikasi. politik. Kalau dia rasa ada unsur partai mungkin atau ada unsur ya capres, cawapres Iya, atau iya, caleg. Dia tahu tidak kalau gue terima. partai buruh. Nah, iya. Mungkin kalau partai Golkar, Iya. PDI, Iya. Demokrat, Nasdem, Iya. partai besar, oke lah. Partai Iya. buruh. Iya, betul. Iya, partai-partai kecil gitu. Iya, iya. AI bisa jadi menjawab. Oh iya. Oh iya. Teknologi Bisa barat. Lagi-lagi teknologi barat. Dijajah kita ini. Iya, begitu. Iya, betul. Tapi menurutmu bahaya tidak itu kampanye di media sosial? Untuk kampanye alat media sosial dijadikan alat itu tidak bahaya. Dijadikan alat. Dijadikan alat tidak bahaya. Tapi yang bahaya adalah ketika unsur-unsurnya itu bermuatan ujaran kebencian, black campaign. Itu yang menjadi bahaya. Dan itu yang menjadi tidak sehat gitu kan. Dan itu kan yang banyak bertebaran di media-media sosial kita. Dan itu ada ternyata ada di setiap media sosial itu ada hasil penelitian yang maksudnya memberikan gambaran bahwa pengguna media sosial tertentu itu ada di rentang umur keberapa gitu. Jadi itu yang akhirnya bisa memetakan bahwa kualitas pendidikan ya orang yang memegang menggunakan media sosial tersebut kualitas pendidikannya seperti apa, setara apa gitu. Jadi kayak misalnya Facebook. Facebook itu mungkin sekarang tidak lagi menjadi gandrungan anak muda bermain media sosial. Bermedia sosial. Facebook. Tapi Facebook lebih banyak digunakan oleh orang-orang tua. Makanya tidak dipakai jadi media politik sudah. Sementara TikTok yang trennya baru-baru lagi hype Instagram juga, YouTube juga gitu kan. Itu yang banyak secara range usia itu kan lebih banyak digunakan oleh generasi muda. Nah, makanya banyak kampanye-kampanye politik itu menyasar platform-platform media sosial seperti itu ya. Itu muatannya sebenarnya yang berbahaya, black campaign dan lain sebagainya. Makanya yang diperlukan generasi muda sekarang ini itu adalah literasi digital. Bagaimana betul. Mereka bukan hanya sebagai user, pengguna dari media sosial, tapi mereka juga sebagai subjek yang bisa mengontrol dan bisa mengetahui segala sumber informasi yang masuk itu. Bukan cuma dijadikan objek. Iya, bukan dijadikan sebagai objek untuk kampanye. Iya, luar biasa. Itu betul, penting juga karena untuk literasi digital. Literasi digital biar kita bijak juga menggunakan aplikasi, apalagi TikTok yang sekarang lagi marak-maraknya orang pakai kan. Pakai berkampanye. Jadi walaupun sebenarnya tidak ada masalah berkampanye di TikTok. Asal ya penggunaannya bijak, tidak menyinggung orang lain, tidak saling menjatuhkan. Agak lucu juga kalau misalnya kan TikTok ini ada sendiri tren kontennya. Terus masuk kampanye politik. Jadi mungkin kayak kan banyak filter-filter TikTok loh. Jadi mungkin dari situ masuk kampanyenya kayak choose your partai terus kayak kiri. Bisa diedit editor. Well, kanan. Oh, bisa begitu ya? Iya, bisa itu kampanye-kampanye politik. Atau ada konten kreator TikTok ramai sekali. Banyak kontennya. Kayak misalnya kayak dia lihat sorry, tipe aku yang bakal terpilih 2024. Kan jadi rambut putih. Tentu terpilih. Cuman kayak siapa tahu ada konten yang yang berambut putih. Siapa tahu om kulit global. Betul. Makanya biasa konten-konten TikTok. Jadi dibuat fun saja mungkin kampanye. Jadi ya penggunaan teknologi tidak bisa dibendung atau dihentikan. Yaitu sebagai sebuah konsekuensi perkembangan teknologi gitu kan. Ya cuman yang bagaimana mengelola dan menghadapinya itu untuk supaya lebih bijak. Bermedia sosial. Bermedia sosial luar biasa sekali. Dibutuhkan anak muda.
Luar biasa sekali pembahasan kita pada berat. sesi kali ini. Jadi warga sekitar, itu dia untuk pembahasan kali ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada bintang tamu kita. Rocky Gerung. bukan. Sorry. Lagi tidak ada kasus yang ini. yang satu kasus. Pernah kesini juga yang satu itu. Kita Siapa? dukung pokoknya. Siapa, Cok? Rocky Gerung. Rocky Gerung. Oh, lagi berkasus. Lagi berkasus, ada kasusnya. Iya kah? Iyo, yang hinaan. Oh, Jadi presiden. Ke presiden. presiden. Dia bilang presiden. Tit. Iya. Ah. Tapi katanya presidennya sendiri. Itu di pidatonya kalau tidak salah ada. Iya, baru dia merasa tidak Iya, dia tidak masalah. Iya. Tapi katanya secara hukum tetap diproses. Biasa orang di belakangnya. Orang di belakangnya. Ya. Makanya biasanya bukan biasa. Itu kadang-kadang orang. Ya, kadang-kadang orang. Kadang-kadang Bukan dia yang digara. Dia yang tersinggung. Iya. Temannya makin bisa kau digarap. Sensor itu. Tadi saya bilang bicara Teren di sensor jadi ya lumayan lah ada Iya, satu. betul. Iya, bisa begitu. Iya, Cok. Kandaku di Kandaku dia nih. Padahal yang di anu tuh tidak ada masalah. Padahal orangnya orang Palu itu. Kandaku juga digoreng. Bah, pokoknya tidak usah tidak apa-apa. Jangan. Jangan kau tahan saya. Tarik tahan. Jangan kau tahan saya. Tarik tahan dia. Luar biasa ya orang Palu itu dia. Terima kasih banyak. Pura-pura tahu. Ya, untuk warga sekitar yang sudah menonton sejauh ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya oleh kami berdua nanti. Atau dengan Sulis juga nanti. Dadah Sulis. Dadah Sulis. Dadah warga Season sekitar. 1 berakhir di sini. Yeay.